البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Ayo insya Allah berarti apa hari Selasa adalah Asyura. Di antara kebiasaan muhaddisin tarikh 10 Asyura membaca apa hadis musalsal di yaumi Asyura. Kita lihat nanti dimudahkan semoga siang-siang di Markis besok insya Allah hari Selasa. Baik, kita masih di akhir-akhir muka surat 80 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa qad bayyana Ibnul Qayyim rahimahullah butlana tafsir istiwa bil istilah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menerangkan batilnya penafsiran yang sebenarnya sih bukan penafsiran ya, tapi apa? Ta'wil wa tahrif, pemesongan, penyelewengan. Ya rahmatullah. Istiwa menjadi istilah min isnaini wa arba'ina wajhan, dari 42 sisi. Masya Allah, bantahan yang banyak sekali. Satu bantahan saja cukup, apalagi sampai 42 sisi tentang batilnya pendapat tadi. Fi kitabihi as-sawa'iqil mursalah, di dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah. Sawa'iqul Mursalah ada 3 jilid. Dulu di Damat dibacakan sampai selesai yang mukhtasornya. Mukhtasornya pun bagus sekali. Kama fi mukhtasorin, sebagaimana dalam mukhtasornya li Muhammad ibnil Mawsili. Walamma qala Ibnu Abi Zaid rahimahullah alal arsyistawa, tatkala Ibnu Abi Zaid rahimahullah mengatakan Allah istiwa di atas arsy, qala aqibah, beliau berkata setelahnya, wa alal mulki tawa, dan dia meliputi seluruh kekuasaan, bukan hanya menguasai arsy, menguasai semua. Wa ka'annahu yushiru bidzalika ila ibtali qaulil mutakallimin, sepertinya beliau mengisyaratkan dengan itu kepada batilnya ucapan para ahli kalam. Ihtawa bimakna istaula. Istawa bimana istaula, yaitu menguasai, menurut istilah yang mudah, menguasai. Li'anna Allah azza wa jalla maliku kulli syai', karena Allah azza wa jalla adalah pemilik segalanya, bukan hanya menguasai arsy. Al-arsy wa ghairil arsy, arsy dan yang lain. Wallahu wahdahul khaliq wa ma siwahu makhluq. Allah sendirian, Allah satu-satunya lah pencipta, yang selainnya adalah makhluk. Kalau langit dan bumi adalah ciptaan dia, kenapa hanya menguasai arsy? Jelas menguasai semua. Dan kenapa hanya menguasai langit dan bumi? Baru setelah itu istiwa di atas arsy, yaitu apa? Dikatakan menguasai arsy. Sebelum itu arsy dikuasai siapa? Ini adalah kontradiksinya dan anehnya akidah ahli kalam. Walladzi tafarrada bil khalqi wal ijad huwal mutafarridu bil mulk, zat yang menyendiri dengan penciptaan dan pewujudan. Dia yang mencipta, dia yang mengadakan, dia pula yang menyendiri di dalam kepemilikan. Tapi tak harus begitu kan? Misalkan ada yang bilang gitu, terkadang orang membuat sesuatu ternyata bukan milik dia, milik bos dia. Nah, apakah engkau menyamakan Allah dengan para pekerja itu, membuat sesuatu yang bukan milik dia? Allah mencipta segalanya dan menguasai segalanya. Qala Allah azza wa jalla, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha penuh berkah zat yang di tangannya seluruh kekuasaan. Alnya adalah istighraqiyah, semua kekuasaan ada di tangannya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu atas segalanya. Wa qala lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Hanya milik Allah. Jar-majrurnya didahulukan menunjukkan sebagai pembantasan. Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Ini kalau sekedar terjemah, Anda lihat di beberapa terjemah Quran, balaghahnya tidak nampak. Sekedar apa? Langit dan bumi kepunyaan Allah langit dan bumi.
Tidak disebutkan. Maknanya adalah hanya milik dia. Jar majrur didahulukan berarti menunjukkan pembatasan, hanya milik dia. Hanya milik Allah lah kepunyaan langit dan bumi, kepemilikan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik dialah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepadanya lah seluruh urusan dikembalikan. Bukan sekedar kepadanya, tapi hanya kepadanya. Inilah makna memahami balaghah. Fungsi memahami balaghah bukan sekedar menerjemahkan Quran per kata, tapi harus dipahami dari sisi balaghahnya agar kita paham apa yang Allah inginkan. Kenapa jar majrur didahulukan, padahal jar majrur dalam nahwu itu harusnya di belakang. Berarti ada hikmah yang Allah inginkan di situ. Wa qala lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Wa qala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, dan katakan seluruh pujian adalah milik Allah. Halnya istighraqiyah, hanya yaitu semua pujian lillah, ini alal khilaf. Ada yang mengatakan lamnya adalah lam milik Allah. Ada yang mengatakan lamnya adalah lam istighfar, segala pujian itu haknya Allah. Maksudnya pujian yang sempurna, makhluk boleh dipuji sesuai kadarnya. Alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mengambil anak. Telah sering kita lewati pembahasan bahwasanya tatkala ditiadakan sesuatu di dalam Quran terkait dengan haknya Allah dan semacam itu, ini menunjukkan kesempurnaan kebalikannya. Berarti apa? Menunjukkan kesempurnaan hidupnya dia dan kekalnya dia. Dia tidak perlu pewaris tahta, tidak perlu penerus perjuangan. Dia tidak punya anak, dia hidup terus. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan dia tidak memiliki rekan perkongsian, rekan persekutuan di dalam kepemilikan. Kerajaan ini hanya milik dia, bukan persekutuan dikuasai beberapa partai, tidak. Dia tidak punya itu. Betul-betul ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah. Jadi tatkala ditiadakan, maksudnya apa? Yaitu kesempurnaan kebalikannya. Betul-betul dialah raja satu-satunya, malikul amlak, malikul muluk, dan seterusnya itu. Tak ada sekutu, tak ada istilah-istilah sombong yang kosong itu yang di Indonesia itu, di kerajaan di masa lalu, hamengkubuwono, yaitu apa? Yang memangku dunia, paku alam, yaitu yang memangku alam semesta. Istilah besar-besar pada lawan British pun tidak mampu, melawan penjahat-penjahat pun susah setengah mati. Tapi bagaimana akan memangku dunia dan sebagainya, istilah yang berlebihan. Bahkan bukan sekedar kerajaan-kerajaan itu, bahkan di zaman akhir-akhir Bani Abbasiyah, julukan-julukan juga berlebihan diberikan oleh para penyair. Dikatakan sebagai penjaga dunia dan seterusnya, sebagian raja. Ternyata lawan orang-orang Tartar pun kalah, tidak mampu apa-apa. Baik. Sementara Allah memang dialah satu-satunya pemilik seluruh kekuasaan. Walam yakul lahu waliyyun minadzul, dan dia tidak memiliki penolong dari kehinaan. Tatkala ada yang menghina lalu memerlukan pertolongan, Allah tak perlu itu. Allah tidak memiliki itu. Bahkan dialah yang memuliakan, sebagaimana dia yang menghinakan. Seluruh urusan di tangan dia. Dia tidak perlu penolong. Kalau kita jelas memerlukan penolong. Allahu maulal ladzina amanu. Allah adalah maula, penolong bagi orang-orang yang beriman. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia dengan sebenar-benar pengagungan. Akui kebesaran dia. Yang maha besar Allah. Raja-raja di dunia bukan maha besar. Sering dikatakan maha, ternyata tidak mampu menghadapi orang kafir, menghadapi duitnya orang-orang Kristian, tak mampu, tak layak dikatakan maha besar. Allah lah yang maha besar.
Wa qala alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana dia itulah satu-satunya yang menguasai langit dan bumi. Hanya milik dialah kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh walada, dia tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaan. Salam alaikum. Wa khalaqa kulla syai', dia yang mencipta segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, kemudian dia yang menentukan kadarnya dengan sebenar-benar penentuan. Bukan hanya mencipta tetapi juga menentukan kadarnya. Wa qala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrikun, serulah siapapun juga yang kalian nyatakan sebagai sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka tidak menguasai seberat dzarrah di langit ataupun di bumi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang dikatakan sebagai ayat yang memotong seluruh urat-urat kesyirikan, memotong seluruh akar-akar kesyirikan di dalam jantung manusia. Kenapa orang berbuat syirik? Kenapa orang berdoa pada yang lain? Kemungkinan pertama karena yang lain dianggap menguasai langit dan bumi. Maka dibantah dengan ayat ini, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Kita masih di ayat di muka surat 81 ya. Baik. Wa ma lahum fihi ma min syirik. Ini kemungkinan kedua. Mereka mengatakan mereka memang tidak menguasai langit dan bumi, tetapi mereka berserikat, berkongsi. Jadi serikatnya Allah. Maka Allah mengatakan mereka tidak memiliki persekutuan, hak persekutuan di langit dan di bumi. Tak punya apa-apa. Assalamualaikum. Jadi syubhat kedua dibantah. Kemudian Allah mengatakan wa ma lahu minhum min zahir, dan Allah tidak memiliki penolong dari kalangan mereka. Ini membantah syubhat ketiga. Memang sesembahan-sesembahan tadi tidaklah sebagai penguasa langit dan bumi, tidak pula berserikat di dalam kepemilikan, tetapi mereka sebagai penolong Allah yang membantu mengurusi nyawa, mampu mengurusi tanaman-tanaman, atau membantu mengarahkan hujan. Allah katakan apa? Allah tidak perlu penolong sama sekali. Malaikat hambanya Allah, bukan sebagai rekan kongsi, bukan untuk diseru. Malaikat hamba, tanpa malaikat pun Allah mampu. Dan Allah tidak menjadikan para wali-wali kutub sebagai pembantu dia. Baik. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat di sisi Allah tidak bermanfaat kecuali untuk orang yang Allah beri izin. Ini membantah syubhat yang keempat. Boleh jadi mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Maka Allah mengatakan tidak ada syafaat yang berguna kecuali untuk orang yang Allah izinkan. Baik. Apa inti dari pembahasan ini? Yaitu Allah memang menguasai segalanya. Bukan hanya langit bumi tapi juga arsy, bukan hanya arsy tapi juga langit dan bumi, semuanya milik Dia. Baik. Kemudian dikatakan di sini, qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, ara'aytum. Kata jumhur yaitu akhbiruni, kabarkan kepadaku. Yang lain mengatakan ara'aytum madza ra'yukum, apa pendapat kalian? Syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian, alladzina tad'una min dunillah, yang kalian seru selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard, perlihatkan kepadaku apa yang mereka cipta dari bumi. Tak mampu mencipta gunung, tidak mampu mencipta tanaman dan seterusnya. Baik, maka tidak layak untuk disembah. Semua makhluk yang ada itu makhluknya Allah. Amlahum syirkum fis samawat, ini lebih susah lagi. Di bumi saja mereka tak mampu mencipta apa-apa. Bagaimana mereka akan berserikat di langit? Sekitar pergi bulan aja setengah mati. Berapa banyak kendaraan yang hancur, pecah dan seterusnya. Atau mungkin apa? Naik-naik tahu-tahu tak mampu kembali, mati dan seterusnya. Bagaimana mampu menjadi apa? Rekan perkongsian
di langit. Maka yang kedua lebih susah lagi, lebih tidak mampu. Kemudian am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min, ataukah kami telah memberikan mereka suatu kitab sehingga mereka berada di atas keterangan darinya. Kenapa sampai menyembah Lata, Uzza, Manat atau Hubal, atau mungkin menyembah Wat atau Suwa atau Yabut atau Ya'uq atau Nasr, atau menyembah Ba'al, atau mungkin menyembah Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma atau yang lain-lain itu. Apakah mereka punya kitab? Yaitu kitab dari Allah. Allah yang memberikan ajaran itu, turun dari langit kitab itu. Tak ada juga. Lalu dari mana itu? Sekedar buatan dari orang-orang itu sendiri. Bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Bahkan tidaklah, di sini bukan syartiyah tapi nafiyah. Tidaklah orang-orang yang zalim itu menjanjikan satu sama lain kecuali penipuan belaka, gurur, yaitu ketertipuan. Dijanjikan nanti kalau menyembah yang ini kau akan selamat, kau akan reinkarnasi lagi jadi orang kaya, reinkarnasi jadi raja mana itu, raja berikutnya. Ini cuma ditipu saja. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi sejak dulu sampai sekarang. Didatangkan dengan pola fi'il mudhari yumsik. Menahan langit dan bumi antazula, yaitu Allah tazula menurut salah satu penafsiran, agar tidak hilang. Atau hanya bimana minaz zawal. Min dengan an masdariyah, dari kehilangan. Kalau bukan Allah yang menahan, akan lenyap langit dan bumi dengan aktiviti yang seberat itu, dengan aktiviti yang sedahsyat itu. Langit bumi masih terus bergerak, langit pun penuh dengan aktiviti. Kalau bukan Allah yang menahan dan menjaga, sudah hancur semuanya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Dan sungguh apabila dua-duanya itu lenyap, tidak ada yang mampu menahan keduanya, siapapun juga setelah dia, setelah Allah. Min di sini adalah taukidun nafi karena datang setelah in nafiyah. Asalnya in amsakahuma ahadun, ahadun sebagai fa'ilnya. Setelah Allah tidak menahan, maka tak ada yang mampu menahannya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia maha penyabar lagi maha pengampun. Berarti selama ini kita hutang jasa banyak, hutang budi, hutang nikmat banyak dari Allah. Allah yang menjaga. Tak ada yang mampu menjaga, tapi malah orang-orang bersyukurnya pada yang lain, menyembah yang lain, membuat Allah terus-menerus marah, membuat langit, membuat bumi itu penuh dengan sampah, penuh dengan kekacauan, kerusakan. Bahkan dikatakan katanya di Mars sendiri sudah banyak sampah karena namanya banyak observasi ke sana, banyak kendaraan yang bertantang jatuh di sana, jadi sampah di Mars kalau betul sampai di sana. Kalau betul itu adalah keburukan, manusia cuma buang sampah ditambah dengan kesyirikan. Maka kita hutang budi banyak kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak betul, ya siapa yang mampu memang sampai ke sana? Di bumi aja belum selesai dieksplor, sudah sibuk ngurus ke Mars. Inti pembahasan ini adalah bahwasanya kalau masalah kekuasaan, Allah menguasai segalanya. Tetapi istiwa Allah itu hanya khusus untuk arsy, yaitu tinggi di atas arsy. Sekarang kita masuk ke muka surat 82. Wa qawluh, kata Imam Al-Qayrawani rahimahullah, walahul asma'ul husna was sifatul ula. Dan hanya milik Allah sajalah. Ini juga sama ya. Jar-majrurnya didahulukan menunjukkan hanya milik Dia, yang lain tidak punya hak. Yang lain sama, mungkin punya nama yang indah, tetapi nama yang paling indah dengan seluruh hakikatnya hanya milik Allah. Hanya milik Dialah nama yang paling indah dan sifat yang tertinggi. Husna ini mu'annas dari apa? Mu'annas dari ahsan. Ahsan ini mudzakkar. Mu'annasnya adalah husna. Jadi jangan kita artikan nama yang indah, tapi nama yang paling indah karena dia adalah asalnya dari apa? Al-ismu al-hasan.
Al-ismu al-ahsan. Atau kalau asma jamak taksir ini adalah muannas, maka naatnya juga dibuat muannas, jadi apa? Husna. Jadi bukan nama-nama yang indah, tapi nama-nama yang paling indah. Demikian pula yang seterusnya, wasifatul ula. Sifat bukan sekedar sifat yang tinggi, tapi tertinggi, wazan fu'la, yang tertinggi. Kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, asma'ullahi wa sifatuhu min ilmil ghaib. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu termasuk dari ilmu gaib. Allati la yajuzul kalamu fiha, yang mana tidak boleh kita bicara tentang masalah ini illa bima jaa bil wahyi, kecuali dengan ajaran yang, informasi yang didatangkan oleh wahyu, min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu bagaimana kita tahu nama Allah begini-begini? Baik. Fa yusbatu lillahi azza wajal, maka ditetapkan untuk Allah azza wajal ma asbatahu li nafsih, apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri, au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuknya. Ini bantahan kepada orang-orang yang berani memberikan kepada Allah nama-nama dari pemikirannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli kalam, menamakan Allah sebagai apa? Apa itu? Al-aqlul fa'al atau al-illatul ula, yaitu alasan yang pertama. Alasan alam semesta adalah Allah, tapi bukan Allah sebagai pencipta. Cuma adanya Allah menyebabkan alam semesta ada. Memang membingungkan. Nah, di sekolah-sekolah dikatakan sebagai apa? Causa prima. Kalau sekedar pemberitaan mungkin, tapi kalau jadi nama seperti yang diinginkan oleh ahli kalam, ini tak boleh. Beri nama Allah seperti yang Allah Ta'ala namakan, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Musawwir, dan seterusnya. Jangan membuat nama-nama sendiri. Atau seperti apa? Orang agama lain, Sang Hyang ini misalkan. Siapa yang memberikan nama itu? Wahyu dari mana? Ini khayalan orang-orang itu sendiri. Kemudian disebutkan di sini minal asma'i was sifat, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat ala ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan kelayakannya, duna takyif, tanpa menggambarkan. Allah as-sami, maha mendengar. Gambarannya itu bagaimana? Yaitu ada alat-alat pendengaran. Tapi tak bolehlah Allah punya alat pendengaran. Ada apa itu? Ada daun telinga, ada lubang, ada gendang, ada ini. Lalu bagaimana? Maksudnya maha mendengar adalah mengetahui objek pendengaran. Akhirnya ditakwil-takwil. Maka sejak awal kita katakan tidak perlu ditakyif, tak perlu digambarkan. Au tamsil, tanpa memberikan perumpamaan. Dikatakan misalkan apa itu? Yaitu Al-Aziz, maha perkasa, gambarannya begini-begini, tak perlu. Kita katakan Allah maha perkasa, selesai. Waduna tahrif, tanpa melakukan pemesongan, penyelewengan. Misalkan di Allah Ta'ala punya nama misalkan apa ya, yang terkadang ditahrif oleh orang-orang itu, yaitu Ar-Rahim. Dikatakan apa itu? Al-Muridu lirrahmah, kata mereka. Ar-Rahim, yang menyayangi. Mereka tidak mengatakan Rahim artinya lu sifatir rahmah, pemilik sifat rahmat, tapi yang ingin menyayangi. Karena apa? Kalau kita katakan pemilik sifat rahmat, berarti kita perlu menambahkan sifat yang ke-8 atau ke-9. Padahal sifat itu tidak ada di dalam akidah Asy'ariyah. Berarti apa? Jadi makna Ar-Rahim adalah yang ingin menyayangi, yang ingin memberikan kasih sayang, tapi bukan sebagai sifat. Ya, ini adalah tahrifnya mereka. Dengan alasan rahmat itu datangnya dari riqatul qalb, kelembekan hati. Sementara Allah tak boleh lembek, dan Allah tidak punya hati, berarti Allah tak boleh punya rahmat, tidak boleh punya sifat rahmat. Ini takwil dari mereka. Dari mana mereka tahu rahmat itu hanyalah maknanya riqatul qalb, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab ahli kalam.
Ya betul, rahmat Allah tidak seperti rahmatnya makhluk, selesai. Allah memiliki sifat rahmat, tapi tidak seperti yang ada pada makhluk, selesai. Tidak perlu pening-pening melakukan tahrif. Wa ta'til atau mengosongkan sama sekali, yaitu menolak nama ini, misalkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Allah tak boleh punya nama. Karena apa? Kalau punya nama nanti sama dengan makhluk. Berarti Allah tak boleh punya nama. Ini akidah yang batil dari mereka, menentang Quran. Ma'a tanzihihi an kulli ma la yaliqu bih, sambil kita menyucikan Allah dari segala perkara yang tidak layak untuk Dia. Baik, kita yakin Allah punya nama dan punya sifat, tetapi kita sucikan Dia dari perkara-perkara yang tidak layak. Kama qala Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan Dia, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata ahli kalam ini ada majaz. Asalnya adalah laisa mithlahu syai'. Tapi kafnya apa? Ini sekedar zaidah, tambahan, yaitu boleh dihapus. Kita katakan justru tidak boleh dihapus, karena kafnya ini bukan kaf zaidah, tetapi ini gabungan dari dua kalam, gabungan dari jumlah mufidah, dari dua jumlah mufidah. Laisa mithlahu syai' dengan laisa kahuwa syai', disatukan sebagai bentuk taukid, benar-benar sama sekali tidak ada yang semisal dengan Dia. Inilah balaghah yang sangat mendalam. Tidak seperti takwil-takwilnya ahli kalam. Mereka mungkin hafal alfiyah, tetapi ternyata balaghahnya sangat dangkal, sehingga Al-Quran dianggap ada huruf-huruf tambahan tanpa ada makna. Justru ziyadatul bunyan tadullu ala ziyadatil makna. Ini kaidah di dalam ilmu balaghah dan di dalam ilmu sharaf. Tambahan bangunan, kalau ada tambahan huruf, itu menunjukkan pada tambahan makna. Jadi bukan sekedar majaz. Ini majaz ziyadah, ada huruf tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan, tidak begitu. Wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk, demikian pula penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Yang kedua, ja'a fil Qur'anil Karim itsbatu asma'i lillahi azza wajalla. Datang di dalam Al-Qur'anul Karim ditetapkannya nama-nama untuk Allah azza wajalla. Wa wasfuha bi annaha husna, dan disifatinya nama-nama tadi bahwasanya dia husna, yaitu yang paling indah. Bukan sekedar indah, tapi paling indah. Karena ini ta'nis dari apa? Ahsan, bukan ta'nis dari apa? Hasan. Qala Allahu azza wa jalla, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka serulah Dia dengannya. Rabbil ghfirli innaka antal ghafurur rahim, Rabbilhamni innaka arhamur rahimin. Misalkan disesuaikan. Rabbirzuqni innaka antar razzaq, misalkan. Atau ud'uhu bimana ubudu, doaul ibadah. Sembahlah Allah sesuai dengan kandungan nama-nama tadi. Tatkala di antara nama Allah adalah Al-Wali, maka jangan kita bersandar pada yang lain, jangan bergantung pada yang lain, karena Allah lah Al-Waliyul Hamid, yang menurunkan hujan lebat setelah para hamba itu putus asa. Nah, ini di antara apa? Kandungan ayat ini bukan sekedar berdoa minta, tetapi ibadah sesuai dengan kandungan nama-nama tersebut. Wa qala Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ini tauhidul uluhiyah. Hanya milik Dialah nama-nama yang paling indah. Ini tauhid asma wa sifat. Disebutkan Ibnul Qayyim, tauhidul asma wa sifat yastalzimu tauhidul uluhiyah. Tauhid nama-nama dan sifat itu mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah dalam ubudiyah dan uluhiyah. Kalau memang hanya milik Allah lah nama yang paling indah dan sifat yang paling tinggi, untuk apa kita menyembah yang lain? Yang lain hamba seperti kita, penuh kekurangan. Wa qala huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah al-Khaliq, yaitu pencipta, yaitu yang mujid min kulli misalin sabab, yang mewujudkan sesuatu tanpa ada contoh yang mendahuluinya. Ini Al-Khaliq, yaitu Al-Mukhtari', yang
mencipta, mereka cipta tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Bari, yaitu Al-Mujid, yang mewujudkan. Apakah ada contoh sebelumnya? Terserah. Tapi untuk Allah tentunya tak ada contoh sebelumnya. Al-Musawwir, yaitu yang membentuk. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, yang membentuk kalian di dalam rahim sekehendak dia. Tangannya begini, kakinya begini, perutnya begini, wajahnya begini, terserah dia. Itu Al-Musawwir. Hanya milik dialah nama-nama yang paling indah. Ini menunjukkan bahwasanya 4 nama tadi, Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ini bukan sebagai batasan. Ini sekedar contoh. Maka diberi lafaz yang umum. Hanya milik dia nama-nama yang paling indah. Masih banyak nama-nama yang lain. Wa makna kauni asma'illahi husna, makna keadaan di mana nama Allah paling indah. Untuk apa dikatakan Allah punya nama yang paling indah? Bukan sekedar nama tapi paling indah. Annaha balaghat fil husni ghayatahu wa nihayatahu, yaitu dia mencapai keindahannya itu puncak, kemuncak dan penghujung yang paling tinggi. Ini dohirnya Syekh Abdul Muhsin mengikuti apa pola kalimat Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Musla, kalau tak salah ya, dalam Qawaidul Musla, atau yang kitab satu lagi apa itu? Yang mensyarah kitabnya Imam Ibnu Qudamah di dalam Aqidah Lum'atul I'tiqad, Syarah Lum'atul I'tiqad. Yaitu apa yang dikatakan husna adalah balaghat fil husni ghayatah, yaitu keindahannya mencapai kemuncak yang tertinggi. Walaupun ini dikritik oleh sebagian ulama yang lain, walaupun niatnya baik, yaitu lebih tinggi dari yang lain tidak pernah mencapai kemuncaknya, tidak mencapai penghujungnya, tapi Allah mencapai, yang lain tidak mampu. Tetapi seakan-akan keindahan Allah itu ada batasnya, ada batas akhir, dan ini tak boleh. Seakan-akan ada batasnya, ada nihayahnya. Betul, tidak ada nihayahnya. Keindahan Allah tidak ada nihayahnya, sebagaimana kalamullah tidak ada nihayahnya. Itulah yang betul, makanya dikritik. Kalau nggak salah yang mengkritik dulu siapa? Fadilatul Syekh Hamad At-Tuwaijiri, mengkritik, menulis surat khusus kepada Syekh Utsaimin, kemudian disyukuri atas surat tadi, kemudian kalimatnya dirubah. Akhirnya Syekhun Abdul Muhsin Abbad memakai kalam Syekh Utsaimin, walaupun ada kalimat lain yang lebih baik dan niatnya baik, yaitu yang lain penuh kekurangan, sementara nama Allah itu mencapai puncak kesempurnaan, penghujung kesempurnaan. Tapi yang betul tidak ada penghujungnya, tidak ada nihayah keindahannya itu. Kemudian fala tusafu asma'ullahi bi annaha hasanah fahasab, maka tidak boleh nama-nama Allah disifati dengan baik. Ya, nama yang baik, nama yang indah, itu saja. Ya, bukan indah tapi paling indah. Harus ada apa? Pola apa itu? Isim tafdhil, paling, maha. Bal tusafu bi annaha husna, bahkan yang betul nama-nama tadi disifati husna, yaitu paling indah. Kama ja'a fi hadhil ayatil karimat, sebagaimana datang di ayat-ayat yang mulia ini. Kita habiskan muka surat ini. Yang ketiga, asma'ullahi kulluha mustaqqah. Nama Allah semuanya mustaqqah, yaitu secara bahasa yaitu pecahan dari suatu masdar. Seperti Ar-Rahim, pecahan dari apa? Ar-Rahmah. Al-Karim dari Al-Karam. Misalkan apalagi Al-Aziz dari apa? Al-Izzah, kembali kepada masdarnya. Tapi ini secara pendekatan bahasa, jelas nama Allah sudah ada sebelum bahasa Arab ada. Ini sekitar pendekatan bahasa, karena Quran datang dengan bahasa Arab yang mubin. Maka kita memahaminya dengan pendekatan secara lughah, bahwasanya nama Allah itu mustaq, diambil dari sesuatu yang lain. Ini pendekatan bahasa ya. Jangan sampai dibayangkan kalau ini diambil dari sesuatu yang lain, berarti sudah ada yang mendahului dia. Sebelum ada isim fa'il dan sebelum ada isim fa'il sudah ada masdar. Berarti nama Allah tidak ada itu kan? Nama Allah itu berarti bukan paling awal,
sudah ada masdar yang mendahului, bukan begitu. Ini sekedar pendekatan bahasa. Adapun dari sisi masa, bahkan nama Allah, sifat-sifatnya itu azaliyah, tidak ada batas awal, sebagaimana zatnya juga tidak ada batas awal. Sudah ada tanpa batas awal nama dan sifatnya. Isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun sifat mubalaghah ataupun masdarnya itu tanpa batas awal. Kenapa sampai dibahas sedalam ini? Karena orang-orang Jahmiyah berusaha melemahkan dari sisi lughah. Oh, kalau begini berarti gini kan? Ini adalah syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Kalau kalian mengatakan nama Allah mustaq, yaitu isim fa'il, misalkan apa? Isim fa'il seperti Ar-Rahim, itu diambil dari masdar, berarti masdar datang lebih dahulu daripada nama Allah. Berarti nama Allah pernah mengalami suatu masa di mana nama itu tidak ada, baru kemudian ada. Nah, kalau begitu betullah kata-kata kami, kata Mu'tazilah, bahwasanya nama Allah itu makhluk, semula tidak ada, kemudian diambil dari masdar baru ada. Nah, ini syubhat. Kalau kita tidak betul-betul belajar, kita akan ditipu. Nauzubillah. Sebagaimana diceritakan beberapa hari yang lalu, ada apa? Ada perdebatan antara sebagian juru dakwah salafiyah di Rusia, tapi yang belajarnya ke Saudi, dengan apa? Dengan orang-orang Jahmiyah di sana. Kalah ternyata, yang juru dakwah salafiyahnya kalah. Dan ini akhirnya apa? Banyak orang yang goncang. Akhirnya orang-orang Jahmiyahnya gembira. Di mana? Di Kazakhstan. Oh, katanya kalian ilmunya hebat, ternyata kalah dengan kami. Alhamdulillah kemudian datang murid-murid dari Yaman, diajak debat, alhamdulillah menang. Kembalinya kepada apa? Kesungguhan belajar, bukan belajar hanya sekedar untuk mendapatkan apa istilahnya itu? Ijazah, titel, pengakuan. Karena apa? Sebagian yang tengok ke jamiah-jamiah itu, ke university, mereka dimanjakan oleh situasi belajar ketika guru datang. Ketika guru tidak datang, sibuk di kedai-kedai kopi, apalagi di Saudi kan segalanya mewah kan. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh belajar, akhirnya memang pulang dapat gelar, tetapi ternyata ketika melawan orang-orang dari Azhar kalah. Nauzubillah. Orang Azhar belajar, sungguh-sungguh belajar di atas kebatilan. Takkan kita malah malas-malasan belajar. Ketika terjadi perdebatan, kita tak mau debat, tapi kalau diperlukan, kita harus siap tentunya. Maka sungguh-sungguh belajar agar apa? Umat selamat dan kita sendiri selamat. Nah, inilah pembahasannya. Kenapa harus dibahas sedalam ini? Karena orang-orang Azhar dan yang lain-lain itu mereka punya syubhat-syubhat banyak. Tatkala mereka mengatakan bahwasanya nama Allah itu jamid bukan mustaq, berarti apa? Tidak punya sifat. Kita katakan, Ahlus Sunnah mengatakan nama Allah mustaqoh, yaitu dia itu memiliki sifat. Bagaimana kita tahu sifatnya? Diambil dari masdarnya, seperti tadi itu. Misalkan apa? Al-Malik diambil dari apa? Sifat Al-Muluk, yang memiliki kekuasaan. Al-Ghani, yang maha kaya, berarti apa? Diambil dari masdar Al-Ghina, kekayaan, yang memiliki kekayaan. Jadi semua nama Allah itu mustaqoh. Termasuk apa? Allah diambil dari apa? Al-Ilah, yaitu yang disembah. Tidak seperti syubhatnya orang-orang Mu'tazilah, semuanya jamid. Allah punya nama tetapi tidak mengandungi sifat. Itu salah. Kemudian tadullu ala ma'anin hiya sifat. Nama-nama tadi menunjukkan kepada makna-makna. Makna itulah yang dikatakan sifat. Apa sih definisi sifat? Ma'ruf di dalam apa? Kitab-kitab akidah, bahkan apa? Di dalam kitab-kitab lughah, sifat adalah makna qaimun bidzat, makna yang tegak pada suatu zat. Fal aziz, nah sekarang contohnya fa tafsiriyah. Fal aziz yadullu ala al-izzah. Al-Aziz yang maha perkasa menunjukkan apa? Keperkasaan Allah Ta'ala. Dan kita telah mengetahui izzah di sini memiliki 3 gambaran sekaligus, 3 makna sekaligus. Wal hakim yadullu alal hikmah. Hakim menunjukkan kepada hikmah. Bahkan apa? Sebenarnya dia memiliki 4 atau 5 makna al-hakim, yaitu yang meletakkan segalanya tepat pada tempatnya, yang menghakimi dan menentukan segalanya, yang berhak untuk menghukumi, dan seterusnya. Ada banyak makna al-hakim.
Wal karim yadullu alal karam. Karim menunjukkan pada karam. Karam memiliki 3 atau 4 makna. Karam artinya jud, yaitu kedermawanan. Karam artinya adalah kemuliaan, yaitu asyaraf. Terkadang karam itu sendiri memiliki makna apa? Yaitu al-fadl, lebih utama dari yang lain, dan seterusnya. Ada beberapa makna. Wal azim yadullu alal azamah, menunjukkan kepada keagungan, yang maha agung. Wal latif yadullu alal lutuf, ini memiliki 3 makna. Al-lutuf yaitu kelembutan, yang maha lembut, bersikap baik, bersikap sabar kepada para hambanya. Atau al-latif artinya adalah yusilul khair ila abdihi min haitsu la yash'urun, min haitsu la yash'ur, yang menyampaikan kebaikan kepada hambanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Atau al-latif yaitu yang zatnya itu tidak nampak. Latif itu yang lembut, sangat lembut. Ya, dia maha gaib. Gaib dalam artian makhluk tidak melihat, karena dia ditutupi oleh hijab. War-Rahman war-Rahim yadullani ala rahmah, menunjukkan kepada rahmah. Wahakada, demikianlah seterusnya. Baik, kita tambah sedikit sampai muka surat habis ini. Walaisa fi asma'illahi ismun jamid. Tidak ada dalam nama Allah nama yang jamid, yaitu yang tidak memiliki makna, tidak menunjukkan kepada sifat. Tak ada, semuanya pasti menunjukkan pada sifat. Tak ada kesia-siaan dari nama Allah Ta'ala. Wa ma dzakarahu ba'du ahlil ilm, yang disebutkan oleh sebagian ulama, min asma'illahi ad-dahr, di antara nama Allah adalah dahr, yaitu zaman, masa. Ini ucapan siapa? Ibnu Luqat dan ucapan Ibnu Hazm. Ini keliru di dalam apa? Memahami makna hadis. Fa ghairu sahih, maka ini keliru. Fa innal hadis al-qudsi, karena hadis qudsinya itu yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Yasubud dahar, dia mencaci masa. Wa anad dahar, sementara akulah masa. Biyadiyal amr, seluruh urusan di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Dohiriyah mengambil, ini dohir, anak dahar, berarti dahar nama Allah. Niatnya baik, tidak ingin takwil. Tetapi ini keliru, karena dahar ini ismun jamid, tidak menunjukkan pada sifat, dia sekedar masa, dan masa itu makhluk. Tapi lalu apa maknanya anak dahar? Allah menjelaskan setelah di lafaz-lafaz setelahnya. Maknanya dahar adalah uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Kita tahu dahar itu apa? Mururu al-layali wal ayyam. Dahar adalah pergiliran malam dan siang. Tak mungkin muqallib adalah muqallab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Muqallibnya siapa? Allah. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Tak mungkin Allah adalah dahar itu sendiri, yaitu malam dan siang. Berarti maksudnya anak dahar yaitu khaliqud dahar, malikud dahar, mudabbirud dahar. Dan ini biasa di dalam ilmu balaghah. Mudhafnya dihapus, kemudian mudhaf ilaihnya diletakkan di depan, dimajukan ke hadapan. Rawahul Bukhari wa Muslim. La yadullu ala anna min asma'illahi dahar, tidak menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah adalah dahar. Nah, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Intinya itu tadi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.